Tes. Sama tidak event ya guys. Ada orang ya guys. Kita mulai. Dibukanya belum dibukanya. Dibukanya dengan salam. Jadi gue mulai. Kita masih lain ya guys untuk juri yang terbuka. Jadi bagi yang teman-temannya kalau punya pasangan, pacar gitu boleh diajak ke sini. Menyaksikan bareng-bareng gitu. Nanti siapa yang menang akan pulang dengan hadiah totalnya berapa guys? Ada yang tahu? Kita pada kompetisi kali ini ada berapa hadiah totalnya? $50. Itu yang paling gede ya, tapi kan di total tuh berarti 1, 2, juara 3 gitu. Itu berapa totalnya? 100 Gap 100. Kok yang jawab juri? Penonton ya. Mungkin excited ya jurinya, nggak apa-apa. Jadi nanti $100 tuh ada yang tahu berapa kalau dirupiahin? Berapa gitu ininya? Nominalnya 1,4 gitu ya. Matematika bukan matematika. Itu ini apa kurs valuta asing. Ekonomi daripada ya, jadi walaupun ini bentuk Roblox gift card mungkin ada yang belum tahu Roblox gift card itu apa sih gitu. Jadi Roblox gift card yang bisa pakai untuk beli Robux gitu. Jadi kalau misalkan $50 tuh kalian bisa premium 10 bulan tuh. Setahun lah. Jadi kan premium dan itu kan tiap langganan premium tuh kalian dapat juga gitu Robux gitu. Dan itu Robuxnya berapa ya? $5 ya, $5 per bulan itu sekitar 400 kalau nggak salah. 150 400. Ya segitulah pokoknya. Kan ya. Itu ya terserah kalian nanti gift card-nya mau kalian jadiin apa. Robux kah, premium kah, ya itu terserah kalian gitu. Nanti kalian akan dikasih kodenya yang menang ya. Yang menang mungkin coba lagi nanti di kesempatan selanjutnya di event selanjutnya, karena event kita ini nggak cuman ini doang ya Mas ya, event lain yang akan datang. Jadi oke. 2 menit lagi ya, cuma bisa ditunggu. Ini juri-juri sudah ya. Walaupun memang jurinya ada sedikit perubahan ya, pokoknya nanti dijelasin. Ini belum mulai. jangan di ya, intinya ada kemarin kan gue bilang ada juri tamunya berubah lah ibarat sesuai ekspektasi gitu. Makanya itulah kita merahasiakan. Jadi kalau misalkan ada perubahan atau ada shift in orang gitu, personel gitu, kita bisa nggak gitu. Tunggu. Ini udah 3 ya, lebih dari peserta sekitar masalah 7. Nanti kita lihat aja ya. Kalau misalkan nambah bagus, maksudnya nambah tuh setelah tadi ya jam 6 itu belum gue cek lagi sih nambah berapa, cuman sebelum itu ada 6 tapi kayaknya sih ada 7. Nanti kita lihat aja. Oke. Juri-juri kayaknya pada mau nyalain ini virtual kamera. Bisa nggak? Nah, bisa nggak? Bisa gue. Nggak tadi ini minta ajarin Anda deh.
ini ada juri yang mau ini virtual kamera nggak bisa. Ini kedengaran ya guys ya, aman kan? Thank you. Yang gue buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Desainer. Mantap. Ya. Apakah kalian? Moga-moga kalian sehat semua pada malam hari ini. Terusnya, perkenalkan, gue event organizer Roblox dari Indonesia. Gue udah lumayan banyak gitu. Ini salah satu event lanjutan gue gitu yang sebelumnya kita ngadain dalam format yang sama gitu, yaitu kompetisi GFX bulan Desember tahun kemarin 2021. Itu kita event serupa gitu, cuman temanya aja yang beda. Kalau dulu itu temanya kita musim dingin, cuman sekarang pada bulan Agustus ini karena ini bertepatan dengan bulan kemerdekaan gitu, jadi kita juga bikin kompetisi yang gitu, maksudnya temanya kemerdekaan. Ini kita di depan sini slide-nya. Bentar ya. Di sini sudah ada sekitar udah banyak. Ya. Oke. Jadi mungkin gue bahas mungkin prelude gitu. Jadi tentang event ini, tentang kita ajak kalian gitu untuk membuat tema berkaitan dengan yang akan dinilai. Nah, para juri ini kita lihat ya. Jadi untuk 3 peserta dengan nilai tertinggi gitu akan mendapatkan hadiah untuk Roblox gift card yang tadi gue bilang ya. Nilai, nah ini juara 150 plus sertifikat khusus. Nah, sertifikat khusus ini apa sih? Nah, nanti kita kayak juara 2 dapat 30, juara 3 dapat $20. Nah, selain itu bagi yang nggak menang pun kalian juga tetap dapat, tapi sertifikat partisipasi gitu. Bedanya apa sama sertifikat khusus? Kalau partisipasi ditulisnya sebagai ya partisipan aja gitu, saya peserta aja. Cuman sertifikat khususnya di sertifikat kalian akan tertulis, misalkan kalian juara 1 ya tulisannya juara 1, juara 2 dan seterusnya begitu. Nah, ini sertifikat ini akan ditandai oleh Roblox Developer Relations gitu, atau DevRel. DevRel ini adalah divisi di Roblox ya. Roblox kan sebuah, jadi perusahaan Roblox ini ada divisi Developer Relation. Nah, Developer Relation ini ibaratnya kalau di ini adalah PR-nya atau public humas masyarakat. Kalau ini kalau masyarakat kan lebih luas ya, publik ya. Cuma kalau ini tuh untuk developernya gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Lanjut, kita akan mengenalkan juri pada ini diganti. Jadi tamu ini yang tadinya harusnya ini ya, kayak bilang ada sedikit perubahan gitu jadi tamu, tapi jadi ya ini salah slide ya. Salah download atau gimana? Ya udah. Oke, mungkin kita mulai dari juri yang pertama dulu deh, yang paling boleh open mic mungkin Nanda. Halo, assalamualaikum. Boleh diperkenalkan diri. Ya guys, kenalkan dari silakan. Ya. Kenalkan saya Nanda. Ajian saya Nanda 000. Saya ini sudah berkecimpung di dunia GFX sejak 7 tahun yang lalu ya. Jadi saya udah punya bisnis gitu di GFX. Sampai sekarang pun masih jalan komisi GFX-nya. Saya ini mahasiswa Universitas BINUS Malang yang mengambil jurusan desain komunikasi visual sekarang. Itu saja sepertinya. Terima kasih.
Oke, keren. Mungkin jadi Nanda ini benar ya kata dia adalah seorang GFX. Udah lama, udah 7 tahun tadi ya? Udah 7 tahun, sekarang juga udah punya buka komisi ya, tapi sekarang lebih ke fokus ke kerjaan lah ya. Udah punya kerjaan juga kan ya? Iya. Nanda ini kerja di satu, bang akan nyebut tapi ya gitu deh. Salah satu studio di Roblox ada. Ya, sudah. Kalian dengar gitu ya, tapi nggak akan ya intinya kenal lah gitu. Ya pokoknya keren. Kita yang emang udah pengalaman udah banyak. Boleh dicek ya Twitternya apa? Twitter saya boleh dicek di Nanda 000 RBX. Nah, Nanda Ya. 000 Saya juga di RBX. sih. Ya, saya juga di invite RDC tahun ini. Itu aja. Serem. Ya, jadi dibilang Nanda ini adalah salah satu apa ya? Itu developer Indonesia yang diundang ke Roblox Developers Conference. Bukan salah satu sih, kayaknya bisa dibilang satu-satunya yang diundang bener-bener diundang dari luar gitu ya. Berarti nggak, kalau yang ada kayak saya gitu ya, kayak gue diundang karena IO gitu kan. Nadib juga kayak gitu. Terus yang satu ada lagi diundang karena IGC kreator gitu. Jadi memang karena diundang itu karena yang ada di program Roblox gitu. Cuman program of Roblox gitu. Tapi Nanda ini dia diundang karena gitu ya. Karena emang bagus gitu dan lirik lah gitu sama Roblox untuk ikut RDC gitu. Jadi ya tepuk tangan tim masing-masing untuk gitu yang berhasil gitu ya, diundang di RDC gitu. Karena siapa lagi gitu selain Nanda yang juga ya, Nanda. Mungkin itu aja untuk Nanda punya gitu. Kita lah itu Google FX. Mungkin Google boleh open mic. Tadi biasa nah. Halo guys. Halo. Ya. Tes. Ada nggak suaranya? Ada ya. Apa? Ntar gue ganti dulu deh. Oke, boleh perkenalan. Lanjut. Oke. Halo guys. Halo. Nama saya Google. Sering dikenal sebagai Google FX. Saya sekarang peran saya di Volumetric adalah staff. Saya adalah content creator sama juga saya juga freelancer di Viper. Itu aja sih Gaf, gue nggak tahu apa lagi. Oke. Ya, ini tadi ya apa yang udah disebut juga, dia adalah developer designer di Fiverr tadi ya. Fiverr-nya boleh dikasih tahu sih. Siapa tahu ada yang mau pesan gitu kan. Ini kan yang datang ini siapa tahu ya, nyari desainer gitu kan, klien yang lagi nyari, siapa tahu. Atau udah banyak ya, kliennya udah kebanyakan lagi pusing ya. Alhamdulillah. Banyak kan. Ini Masih banyak kan maksudnya. Ya boleh dikasih. Bukannya lagi surut kan, nggak lagi surut kan? Nggak juga. Saya kemarin nih agak sibuk nih Google sama Nanda nih. Ya. Kalau Nanda ya emang inilah oke lah gitu. Kalau Google nih emang benar sibuk kan ya. Nggak dibuat-buat. Iya. Gitu, boleh dicek ya Fiverr-nya, dia udah banyak ya, reviewnya juga udah banyak, udah bagus-bagus. Terakhir gue lihat sih bagus ya. Jadi udah hampir setahun yang lalu. Tapi ya masih ada turun kualitas tuh, Nanda hilang. Oke. Juri Nanda, tapi mungkin sambil di tabungan yang jadi, tapi nggak apa-apa, bukan berarti pengganti jelek atau cadangan jelek gitu. Ini adalah staff Volumetric, bantu ya
ini yang bikin PPT ya. Boleh silakan. Ya aku. Halo, assalamualaikum. Salam. Nama gue Isikayaku, atau bisa kalau kalian member volumetric bisa dikenal gue dengan nama Devaldin. Gue masih bisa dibilang sebagai GF artis yang lumayan kecil karena saya biasanya berjualan di Twitter dengan nama Randy Arkus ataupun di IG dengan nama yang sama, Randy Arkus. Gue sebagai staff volumetric sudah berapa lama ya? Dari sejak September 2021 yang lalu. Salam kenal untuk kalian semua dan selamat menikmati presentasi dan kompetisinya. Gitu. Ya, thank you Randy. Kita sebutnya Randy aja ya. Juri ini ada Nanda, ada Google, ada Randy gitu. Simpelnya aja. Walaupun kita tulis di presentasi ini username sama kan, username Roblox-nya ini semuanya kan nggak ada yang berubah. Ganti. Oke. Boleh di-share juga Twitternya siapa? Di kolom chat aja apa. Boleh di-share karena ada yang penasaran gitu ya. Nih juri ini latar belakangnya apa sih gitu. Kalau tadi nanti juga Google ngasih tahu. Nah, ini ya, bebas sih, nggak harus Twitter ya. Apapun sosmed yang di referensi. Misal yang ada sekarang nih, saran lebih kita mengenai juri ini apa sih gitu ya. Siapa tahu ada yang kayak gitu. Nah, oke. Di share ya. Itu aja perkenalan juri, nanti bagi lanjut boleh dicek ya di mereka. Oke, ini langsung nih kita langsung ke penjuriannya aja ya tanpa basa-basi karena nanti rangkaian yang dulu ya sebelum itu. Jadi kita nih kita akan melakukan penjurian gitu ya, terhadap karya-karya yang sudah dikumpulkan tanggal 17 kemarin ya, sampai dengan hari ini gitu 8 Agustus pukul 6 sore tadi ya. Ya bisa. Dan kita kumpulkan gitu artwork-nya. Nah, ini mungkin gue jelasin dulu ya penjuriannya. Jadi ini kan ada 3 nih, penjuriannya ada 3 dan waktu itu kita juga udah ngasih tahu aspek nilainya juga ada 3 gitu. Jadi aspek nilainya ada yang pertama konsep, adalah keselarasan dengan tema, yang ketiga adalah dari aspek teknisnya gitu. Ada bisa mencakup lighting, komposisi, sama warna gitu. Ya, gua hafalin tuh. Jadi ada 3 ini nanti masing-masing akan dipegang oleh masing-masing jurinya. Ada 3 aspek, satu juri ngambil satu aspek lah gitu. Tapi nanti untuk komentarnya bebas ya, juri bebas mau dari aspek manapun. Tapi nanti untuk penilaian ini nanti kita 1 sampai 10 dari 0 lah ya. 0 boleh ya, sampai 10 lah. Jadi pokoknya 10 gitu. Total maksimal nanti 3. Siapa tahu yang 30. Cuman ini nanti penilaian angka ini. Jadi masing-masing juri ini akan menilai berdasarkan tadi gitu. Jadi satu aspek satu juri gitu. Nah, untuk Nanda ini akan menilai dari aspek teknisnya. Untuk Google akan menilai dari konsep dan akan menilai dari keselarasan dengan tema gitu. Ini boleh diingat-ingat atau sebenarnya ya nanti lihat ujung-ujung kan ya, yang penting gede nilainya tertinggi apa enggak gitu kan. Maksudnya nanti kan diurut berdasarkan yang tertinggi gitu. Gitu sih. Oke. Tanpa berlama-lama, udah ready nggak nih pada? Sudah dari juri gimana? Udah siap? Oke. Ya peserta gimana? Udah. Sudah siap? Apakah sudah siap di penjuriannya? Gak ada. Kok nggak ada yang ngechat ini? Pada AFK semua gimana? Apa gue yang nge-freeze? Oh ada, siap. Siap mah jurinya yang nulis. Ada gimana dari dari peserta ada yang jawab. Kita mau artwork pertama ya, dari Frost. Kita nulis dari Discord ID-nya, username kita tulis di slide ini.
Oke, artwork pertama kayak gini ya. Ini artwork pertama pokoknya ini berdasarkan dari yang jadi ya artwork pertama ini ya, pertama kali dikumpulkan gitu oleh si Frost Nevin ini. Oke, kita masuk ke metrik. Nah, juri kita mulai dari Nanda dulu paling atas nih dari aspek Oke. Saya mau nilai aspek Atau teknis dari Frost Nevin. ini aja komen. Oh iya, komentar ya. Ini dari komposisi sudah bagus ya. Ini ada di sepertiga dari kanvas. Itu ada teorinya sendiri sebenarnya kalau kalian mau cari. Terus untuk warna sesuai sama temanya merah putih kuning itu kayaknya karakter dia sendiri ya. Cuma ini ada kayak bintang-bintang ini sebenarnya nggak terlalu masuk sih sama temanya. Ini kan bukan Amerika ya, yang Spangled Star Banner. Jadi oke lah, saya nilai secara teknis 7/10. 7 ya. Iya. Kok nggak bentar. Ah. Coba. Kenapa? Ntar ya, sorry ya, kesalahan teknis. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Google ya. Oke. Lanjut. Ini kalau dari konsep ya, ini kelihatannya kayak poster advertisement ya. Ini ada kayak dua bagian, satu bagian untuk menampilkan teksnya dan satu untuk menampilkan karakternya. Nah dari teks sih udah bagus, ada lambang bineka, ada lambang Garudanya di belakangnya. Nah cuman di bagian kanannya ini ada bintang-bintang ya. Gue kira ini Amerika tadi. Gue bukannya bingung. Dari style art Roblox karakternya ini kayak 2 dimensi ya. Ya jadi kalau secara keseluruhan gue nilai 5 sih. Ini secara suara Secara aspek konsep ya. Ya, 5 ya. Iya. Konsep saya tidak dipakai tangan ya, nggak apa-apa. Aneh ya. Tadi bisa. Oke, lanjut. Gimana Randy? Udah bisa? Dengar ya? Oke, dari aspek sama konsep mirip apa ya? Artwork untuk partai gitu, untuk menyambut 17 Agustusan gitu. Tapi udah bagus, itu udah cocok temanya dengan 17 Agustus, Dirgahayu. Sama kayak Google itu bintang-bintang itu nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu relate sama 17 Agustus. Harusnya bisa dikasih lambang yang lain atau apa gitu. Dari gambarnya sendiri mungkin bisa dirapiin, bisa dikasih outline. Soalnya bisa itu terlalu blending. Ya, gua bisa kasih 3 aja nilainya. 3 dari 10, 3 ya? 3 dari 10. Gak apa-apa. Oke, ini ya matematika. Ya, 15 ya? Kan? Oke. Udah, final ya. Apa, sudah final kan, jadi. Oke. Lanjut ke artwork 2 dari FDR. Nggak tahu apa, username Roblox-nya ada sih, cuma kalau nggak salah ada nggak nih orangnya? Kayak gue masih ingat deh username. Yang ini nggak sih? Studio FE. Nah, ada nggak sih? Kalau nggak salah studio. Kalau nggak salah ya, itu adalah. Nah, oke, mungkin lanjut kita ke para juri. Mungkin dimulai dari tadi kan Anda ya, kita dari Google deh. Ya, Google. Oke, secara konsep ini konsepnya kan satu karakter orang hormat terhadap bendera dan satunya diri melihat karakter yang hormat tersebut. Nah, dari cuacanya mendung gitu sih ya lumayan lah.
benderanya juga lumayan. Masalahnya itu ground tekstur yang di bawah-bawahnya itu putih banget, gue nggak paham. Clothingnya lumayan juga. Secara konsep gue kasih berapa ya? Secara konsep 7 aja deh. 7. Ya. Oke. Ya, terima kasih Google. Lanjut ke Randy. Untuk keselarasan dengan tema kurang ya. Sejak kapan di Indonesia ada gurun dan backgroundnya seperti itu? Dan untuk keselarasan tema lainnya itu dari segi baju tidak ada sejarah yang mirip dengan itu. Bisa dibilang skornya dari 10 yaitu 4 per 10. Oke, 4 per 10. Oke, akhir Nanda. Ya, sekarang saya mau ngomongin tentang teknisnya. Jadi sebenarnya tujuan dia ini beda dari yang artwork pertama ya. Yang tujuan artwork kedua ini sepertinya mau lebih ke 3D daripada 2D. Jadi kalau mau ngomongin teknisnya banyak banget kesalahan. Contohnya lighting ya. Itu kan di sky-nya lighting mataharinya ada di tepat di depan orangnya. Tapi kalau kalian lihat cahaya yang kontak ke karakternya malah ada di kanan atas gitu. Terus untuk landscape, untuk pegunungannya itu kan di background kan hitam gelap gitu, tapi tiba-tiba ada warna putih, gunung warna putih gini. Jadi masih kurang lah. Terus kayaknya dia juga mau nyoba cloud simulation buat di benderanya. Itu sebenarnya gampang, kalian tinggal cari di YouTube cloud simulation flag di Blender itu banyak banget. Itu dia kayaknya masih salah sih simulationnya. Ya itu aja sih. Mungkin untuk penilaiannya saya nilai 4 per 10. 4 per 10. Oke. Gaf, gue mau komen Ya. ekstra dong. Gue mau komen Boleh, ekstra. silakan. Oh, silakan. Itu langitnya kok jadi keingetan kayak nuclear explosion ya? Baru gue Mushroom mau ngomong gitu. Iya, mushroom cloud gitu. Tapi nggak itu ini nggak sih? Pagi Itu itu sunset, backgroundnya sunset. belakang ada gunung ya nggak sih? Ini Iya. morning, Morning atau orange sunset. morning gitu. Apa sih sebutannya tuh ya gitu dah. Oke, ini sama ya nggak sih nilainya sama yang tadi? Ya kan? Coba deh. Nah, tapi cek dulu ya, ini artwork yang pertama tadi kesen gak nilainya? Kesen. Tapi sama tadi ya kan, benar. 15. Ya moga-moga nanti kalau misalkan ada ini teknisnya kalau yang tahun nanti adain desain lagi gitu, nanti ada ibaratnya untuk menentukan siapa gitu. Yang ketiga akan gitu nilai lainnya kayak gitu. Oke, lanjut ke artwork ketiga. Ini dari Risk doang atau risiko atau yang kita nggak tahu ya. Risky. Ini Discord-nya ini Rizky. Mungkin kan jurinya. Oke. Ini tentang ini ya. Pokoknya dia beda. Kalau tadi kan ininya kayak ini potret ya bentukannya. Oke, mungkin langsung aja di juri Randy gitu ya. Dari Randy boleh. Silakan. Ini dari keselarasan tema sudah bagus, vibe-nya udah bagus, sangat kental dengan era-era tahun setelah kemerdekaan, yaitu 60 sama 70-an. Bisa dibilang 7 lah, 7 skornya dari 7 per 10. 45, 70, 47. Gimana? Tahun itu kan tahun 45. Udah bagus sih dari 45, 47. Ya, lanjut. Gimana? Skornya berapa? Randy. Skornya 7 per 10. 7. Iya. Oh, 7. Siap.
Iya, 7/10. Tadi agak nggak jelas. Udah ber- Pakai kuota Ya, nggak lanjut. bisa. Nanda. Ya, saya mau ngomongin teknisnya. Udah bagus sih ini. Laksanya simple, cuma di kiri satu, terus dia lightingnya juga nggak flat, shadownya kelihatan. Itu sih yang bikin lighting bagus. Terus posenya juga udah bagus banget. Kostumnya juga bagus, sesuai. Terus ditambah tipografi yang ikut lah sama Berjuang ini udah kelihatan banget kayak tahun 40-an sih. Kayak poster-poster propaganda Indonesia zaman dulu. Mungkin kalau saya nilai 8 lah. Oke, 8 di Nanda. Lanjut, terakhir Google. Gimana? Ya, secara konsep ini kan terlihatnya seperti kayak propaganda poster ya. Karakternya sudah pas juga, teks apa tuh font-font teksnya juga udah pas. Yang jadi masalah bagi gue tuh backgroundnya kurang bervariasi aja gitu, kayak kurang grunge atau apa gitu. Jadi ada kayak kotoran-kotorannya gitu. Nah, senjatanya juga yang dipegang udah pas itu M1 Garand. Jadi secara konsep gue kasih 7 aja. Oke, 7. 8, 7, 7. Berapa nih? Oh, ini 20, 20, 20. Iya, 22 ya duduk. guys ya. Baik. Lanjut keempat, network ada berapa nih? Kita lihat ya. Wih, dari ini kok. Oke, dari Nanda. Dan oke, saya mau nilai aspek aspek teknisnya ya. Sepertinya ini dia bikinnya kayak painting gitu ya. Bener nggak sih? Kayak Ya, painting dan sepertinya. 3D. Jadi bagus. Ini kalau dia tanknya bikin sendiri bagus banget sih, bisa bikin kayak gini. Backgroundnya kalau bikin sendiri, painting sendiri juga udah keren banget. Mungkin komenku ada di lightingnya. Ini dia mau bikin ala-ala rim light. Tapi rim lightnya cuma ada di karakter, harusnya kasih rim light juga ini di tank-tanknya. Terus di batu-batu dikit. Ini ada kayak splash kotor-kotor gitu. Itu bikin scene-nya jadi lebih meriah gitu. Soalnya kan lagi perang gitu ya ceritanya. Ya, bagus banget sih. Ini mungkin 9/10. Oke, 9. Ini itu ya, Norman ya? Bukan. Kan Zidane beda. Norman Beda. beda. Tapi temennya sih, dia rekan kerja satu kantor gitu. Oke, lanjut ke Google. Keren. Secara konsep ini lagi di tengah-tengah peperangan ya, mantap. Apalagi ya, cuacanya juga pas itu, cloudnya udah pas, ada explosion banyak. Tanknya tuh kayaknya tank dari Belanda atau Amerika ya, Cemio kalau salah. Secara karakter juga udah pas itu, cuman kok ada tanduknya itu gue nggak begitu paham. Skornya 8 secara keseluruhan, secara konsep. Oke, apanya Randy, silakan. Ya, dari keselarasan tema sangat baik. Dari tanknya itu tank M3 Stuart yang dipakai, senjatanya itu Lee Enfield atau M1 Garand gitu. Tapi ya kayak Google itu, yang tentara yang nunduk itu kenapa kayak ada tanduk atau telinga itu. Jadi kurang apa ya? Kurang cocok atau masuk ke temanya itu. Sama aja deh kayak gitu, 8/10. Oke, nah ini avatar dia deh. Ini avatar dia pakai tanduk. Avatar dia gitu. Jadi dimasukin ke, ya mungkin nggak nyambung gitu kan ya. Ini berapa?
9, 25 ya? Bener kan? Nih. Bener kan nih? Iya Salah, kayaknya salah. iya. Banyak. Iya. Ya, bener. Gila. Oke, atur karya Gusti. Nggak tahu nama asli lu kan. Ya tahu ya gitu dah. Lanjut mungkin tadi yang komentarin Anda berarti sekarang mulai dari Google. Secara konsep ini Battle Surabaya, pertempuran Surabaya. Oh. Konsepnya ada Bung Tomo di belakangnya itu. Terus ada ledakan juga. Ada tentara Indonesia juga tuh di sebelah kanan, di sebelah kiri. 2 tentara atau 3 gue nggak tahu tuh. Lagi nembakin ya tuh. Apa lagi ya? Secara konsep sih udah bagus, gue senang. Dari warnanya juga merah gitu, jadi kayak cuman satu warna doang. Secara konsep gue kasih 8. Oke, 8. Randy, Untuk keseluruhan tema sudah baik, itu dari segi historical akurat lumayan tuh. Itu tentara Indonesia melawan tentara Belanda ya itu. Semuanya bagus, tepat, sama kayak Google 8 juga 8/10. oke. Ini jadi sama kayak tadi ya temanya Battle Surabaya. Secara teknis saya mau bahas karakternya. Karakter yang kiri bawah itu dia harusnya bisa lebih dipisah lagi sih. Soalnya rumah di belakang sama badan dia itu nyatu gitu jadi satu. Harusnya bisa dipisah pakai ring light atau apa. Terus komposisinya juga terlalu pojok kiri. Bisa ini Gusti bisa belajar komposisi di YouTube ya. Belajar komposisi fotografi gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kamu udah belajar itu sebenarnya kurang ke kanan dikit, soalnya terlalu ke pojok ya. Terus dia ini kayak ngerender habis itu dikasih filter ya, filter kayak filter painting gitu. Harusnya jangan setengah-setengah sih, itu Bung Tomonya harusnya juga di filter juga. Tapi dia pinter sih milih warnanya warna merah semua, monokrom gitu, jadi bagus. Mungkin kalau gua nilai tadi 9, ini 8 lah. Oke, 8 gitu ya. 8, 8, 8, 24. Oke. Atur 6. Ini dari nasi. Oke. Kita mulai dari tadi siapa? Dari Untuk kesalahan tema sudah bagus, mirip dengan apa yang digambarkan. Nuansanya sangat energetik, mirip dengan Pak Soekarno. Mungkin nilainya bagus semua. 7/10. berapa? 7/10. Sip. Ke Nanda. Oke, saya nilai aspek teknisnya sekarang. Warna yang dia diambil bagus. Komplement ya. Dari shadow-nya itu lebih ke ungu, terus lighting-nya lebih ke orange, itu bagus. Terus sebenarnya itu tipografi atau font proklamasinya bisa diganti sih, yang lebih bagus. Cari font yang lebih vintage lagi lah. Soalnya itu kelihatan modern banget, jadi nggak sesuai sama tema kita. Terus itu bagus sih, dia bikin karakter robotnya kayak floating gitu.
Terus bajunya juga punya layer kayak di jasnya, terus di kerahnya juga punya layer gitu. Jadi bagus juga. Eh, udah sih kayaknya kalau saya nilai 8, 8,5. 8. Oke. Ada setengah-setengah. Oke, lanjut Kak. Secara konsep bajunya udah bagus itu, pas kayak kayak Soekarno ya, bapak kita Soekarno. Di belakang juga ada bendera merah putih. Bisa, cuman ya kalau dipikir-pikir tapi lokasinya nggak pas aja menurut gua. Ada bendera di situ. Sama harusnya backgroundnya menurut gua lebih pas kalau gedung proklamasi itu ya. Sama fontnya juga kurang 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 pas. Harusnya lebih vintage. Ini terlalu modern. Sama posnya juga kok jadi keingetan sama siapa ya? Sama yang ada kumis-kumisnya. Sorry. Eh Mukanya maksudnya. sorry. Kok jadi dari skor secara konsep 7,5. 7,5. Udah mulai keluar setengah-setengah. Oke, ini 14 berapa nih? Kasian gitu punya. 12, Berapa tadi? 22, 23 ini bener kan 23? Iya ya. Oke. Ya, ini dari si boy tadi nah Oke, Boxy Boy. Boxy Boy ini sama kayak tadi bikin proklamasi juga. Ya ini kalau saya lihat dia bikinnya di Roblox Studio ya. Nggak apa-apa sih. Di Blender sama Roblox Studio sama-sama software 3D, jadi boleh. Saya nggak bisa komentarin lebih banyak tentang lighting-nya, soalnya ini kan udah default dari Roblox Studio-nya. Tapi mungkin saya bisa komentarin. Mungkin komposisinya di kiri ini ada satu orang, tuh di kanan ada rame banget, jadi kayak nggak seimbang gitu menurut saya ya. Jadi di kiri ini kosong, terus di kanan kayak rame gitu, harusnya bisa lebih seimbang lagi sih. Kayak di rumahnya ini bisa dikasih jendela, atau bisa dikasih orang lagi di belakangnya. Terus filternya dia pakai kayak vintage gitu, tapi kayaknya masih kurang, menurut saya kurang apa ya, kurang kurang vintage gitu sih. Ini kayak biasanya kayak lagi ngeprint terus kena air basah terus dikeringin jadinya kayak gini. Itu sekarang fontnya sama juga kurang kurang vintage juga. Bisa kalian cari di Davo, itu banyak sebenarnya font-font vintage. Nah, udah sih itu aja. Kalau skornya 7. 7/10. Iya ya 7. Google Nah, oke. Dari konsep ya, ini kayaknya dibuat di Roblox Studio ya. Dari konsep, kayaknya letak backgroundnya kurang pas deh. Masa Soekarno apa tuh memproklamasikan kemerdekaan kita di kampung gitu ya, nggak mungkin. Harusnya lebih rapi lagi, apa ya, backgroundnya gitu, lebih mewah kesannya. Sama posenya gini, nggak mungkin orang nunjuk pakai tangan kiri gitu, nggak sopan gitu. Terus pohon-pohonnya juga kayaknya kurang mantep aja, sama cahayanya kurang terang menurut gua. Secara skor 6 aja gua. Oke, 6. Ya, lanjut Randy.
Dari segi keselarasan sudah bagus seperti yang punya si siapa tadi si Nasi, mirip konsepnya dari keselarasan, mungkin dari listriknya itu bisa dicocokkan dengan eranya karena itu merupakan tiang listrik modern abad ke-20 yang pada tahun 90-an gak cocok dengan tahun 40 atau 50-an. Itu saja sih. Totalnya 5 per 5. 10. Ya, ini benar ya. Iya, iya. Nah, ini ada artwork dari ya, dinilai. Kok ini ketinggian Gaf, nggak usah dinilai. Nggak usah dinilai ya. Apanya yang ketinggian subscriber ya? takut takut ya masa ya. Takut jam. Ini boleh dari Google gimana Google? Ini apa ya? Secara konsep Bahasnya ini dari konsep. menjunjung tinggi nostalgia. Jadi keinget saya waktu umur kelas 1 nih, gambar-gambar kayak gitu. Ya skornya 100 lah, tapi nolnya hilang 2. Oke. Jadi 1 aja. Ya. Ya. Randy. No comment. Oke, no comment. Langsung ke skornya aja, no comment gua. Sangat Berapa? terpana soalnya gua ke gambar ini. Berapa skornya? -1. -1, oke. Anda bagaimana? Dari Emang teknisnya gimana nih? teknis, aduh, mau ngekritik nanti juga susah, nanti diambuk oleh ya akses. Sama sobat Uri marah. Coba tuh. Secara teknis sebetulnya ini kan dia itu seperti nostalgia ya, ini gambar-gambar legenda bocil-bocil ada zaman dahulu. Dia boleh sih kayak Picasso itu kan dia juga bikin kayak gambar-gambar anak kecil gitu waktu mental anak kecil. Ya, kalau nilai teknisnya ini bikin di paint kayaknya 1/10 lah. Tuh. Ya, ini 1 ya. Ini 1. Saya nanti jadi 1. Ya benar sih, memang apa dari teknisnya juga menarik ya tadi ya. Dari semua juri memang setuju bahwa ini terutama ini konsepnya mengingatkan kepada sebuah nostalgia. Ya benar. Betul. Oke, ini sih sebenarnya. Oh, ada yang ini mungkin telat ngumpulin. Ya. Karena Ada 1. ada nggak di? Oh, ada. Oh iya ini. Banyak. Oh, 1. Anjir. Gak apa-apa, boleh. Tunjukin aja. Belum lewat acara, santai. Oke. Boleh. Subscribe dulu. Terus kita tunjukin ke sini. Ini mungkin boleh skornya. Udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Nah, langsung aja dari tadi terakhir siapa? Randy berarti. Silakan. Dari keselarasan tema sangat bagus. Itu dari baju serta perlengkapan mereka sangat otentik sekali dengan Indonesia. Dari bambu runcing, senjata, ya saya bilang skornya 7 per 10. 7. Oke. 7. Oke, selanjutnya dari Nanda. Ini kan belum selesai ya sebenarnya, masih progres dia bikinnya, tapi udah kelihatan bagus banget. Itu dari dia bikin shading, dia juga ngerti painting, lipatan bajunya itu udah bagus banget. Kayaknya nggak pernah ada orang lagi yang bisa bikin shading kayak gini di volumetric, setahu saya ya.
Jadi ini Oke. udah bagus banget. Cuma sayangnya belum selesai, jadi saya nggak bisa nilai secara maksimal juga. Mungkin kalau selesai bisa saya nilai maksimal 10, tapi ya tadi karena belum selesai, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi saya nilai 8,5. Nah, oke. Eh, Secara konsep ini kayaknya kok cuman satu doang nih yang shadow-nya selesai. Kok sisanya kayak tinggal cuman sketsa doang di belakang. Cuman secara konsep apa ya? Dia mencampurkan kayak hal sejarah dengan Roblox itu kan, ini karakter utamanya pakai backen hair. Nah, itu bisa jadi poin plus buat gua. Secara konsep cahaya bagus, cuman ya tetap belum selesai. Baju-bajunya juga udah lumayan otentik. Senjatanya pas, M1 Garand kayaknya itu sama bambu runcing. Kalau gue kasih skor mungkin 7,5. 7,5. berapa? 7,5. 7,5. Totalin ya. 14, 15, 23, benar ya? Iya ya, Ya, kayak gini. pokoknya 23. Totalnya adalah 23. Oke. Dan yang kita sudah nilai ya. Kita balik. Ini satu. Ini satu. Ini sama nih. 23. Nah, tadi alasan kenapa yang terakhir karena ini kesalahan jadi ya. Jadi saya sampai jam 6 ya, batasnya jam 6, tapi ada yang DM kita udah selesai, masih boleh apa enggak, sepakat di juga masih ngebolehin, jadi boleh ya tadi, walaupun tadi juga sebenarnya belum selesai, itu kan ngaruh ke penilaian ya, jadi nggak apa-apa. Oke, ini 24, 4, 25, berapa itu? Kali 5. Yang 25 1. 24 ya, ini 24, 25 1. Oke. Sama yang kedua. Tapi paling tinggi berapa berarti? 25 ya? 25. 24-nya ada 2 ya? 25. Ya, tadi 25 ya, paling tinggi. Iya. Oke, berarti 4 ada 2. Yang artwork 5 sama artwork yang sebelumnya, enggak sih? Yang sebelum ini ya, tadi. Apa yang setelah? Enggak ya, tadi ya, yang artwork ke 6 gitu. Ya, ini sama Yang 24 double ini. mana? 24. Ini. Bukan. Mana sih 24? Bukan. Cuma satu doang nggak sih berarti? Iya. Satu ya, udah. Cuma itu udah ketahuan ya. Berarti juara 1 ya nggak sih? Iya. 4 juga ketahuan juara, ini juara 2. Juara 3 berarti ini ada 3, ada yang 23 tuh ya, yang terakhir. Nah, ini. Bagus itu. Ya. Tadi yang terakhir tuh. Yang ini sama yang terakhir. 23 juga ya, Gav? Nah, ini boleh ditentuin antara yang ada di screen sekarang sama yang tadi sebelumnya. Gav, gua aja. Karena ngumpulinnya yang telat, yang terakhir tadi. Revisi. Tadi yang karena kan yang terakhir ngumpulinnya telat tuh. Gua kasih tadinya kan 7,5 jadi 7. Berarti ada penurunan ya. Iya. Oke, berarti jadinya Oke, berarti pemenangnya yang juara 3 maksudnya. Adalah yang ini, artwork 6 ya. Berarti juara 1 tadi diraih oleh Gusti, benar ya? Enggak ya, salah. Yang 1 Zidane. Gusti 25.
juara 1 diraih oleh Zidane, juara kedua diraih oleh, dan juara 3 diraih oleh Messi ini. Ya, selamat kepada para pemenang tapi ngumpulin nanti kalian jangan lupa sertifikat dikirim, kita mengirim langsung DM. Selain itu juga untuk para dan kita untuk acara kita ada di Q&A ya. Q&A sistemnya ya free aja gitu. Misalnya kan sini ada, siapa tahu ada yang mau nanya seputar GFX atau ya masing-masing nih kan tadi kalian udah lihat nih portofolio atau apa para ini kan jurinya. Ini mungkin ada yang mau ditanyain, boleh nih tanyain langsung. Nah, waktu sekitar nih sekarang jam berapa? Udah ini aja. Oke. So ya nanti kalau kita lihat ya nanti kalau misalkan masih banyak ini, cuman sebenarnya kita sampai 9 sih. Gitu. Tapi kalaupun agak lama ya kita udah ini ya. Udah buka yang Q&A. Jadi nanti kan ada general Q&A. Nah, itu kalau ada yang mau nanya di situ ya, di kolom Q&A. Nah, mungkin hanya jawab gitu, tapi misalkan nggak ada yang nanya sampai Oke. Mau protes juga nggak apa-apa tadi. Apa? Mau protes nilai tadi juga nggak apa-apa. Yang siapa tahu tadi yang nggak menang gitu, atau menang tapi masih juara 3, pengennya juara 1 boleh protes gitu. Kenapa? Siapa tahu nanti ada ini kan ada komentar tadi tuh ya, komen sejenak aja gitu, sebentar gitu. Siapa tahu ada hal yang mungkin belum diungkapkan oleh para juri gitu, dari ini angka-angka yang kayak gitu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin kita persingkat lagi ya, mungkin 20-25 gitu. Kita tunggu sampai 20:25 kalau mungkin kita tutup gitu. Nah, atau nanya di channelnya bebas mana aja sebenarnya. Tapi biasanya kalau rame ya kita di kolom Q&A itu kan ya kalian komentar gitu di kolom chat. Tapi kalau yang pertanyaan ya gimana, ada yang mau nanya dari menang, yang belum menang, atau dari nonton yang nggak menang daftar jadi peserta, penasaran aja kan ya, nonton ya kalian nggak, tapi kalian penasaran kan, atau memang kalian penasaran sama jurinya gitu, mau nanya atau mau tahu gitu mengenai GFX, atau cuman mau ngerecokin doang kayak Norman. Gimana man? Besok kerja masuk kantor man. Online. Ini mau dikenal kenapa nggak ikut ya? Padahal dia katanya bagus. Mon dia nggak ikut ininya ya. Iya. Penjuriannya ya. Padahal kurang ya? Itu bukan jadi kewajiban ya. Oh iya. Ikut? Yang mana dia? Ada di. Yang mana namanya? Discord lo? Ada tuh. Ada. Oh, ada ya? Semua hadir ya kalau dari peserta ini tadi karyanya ada beberapa nggak ikut di sisi penjuriannya, tapi nggak apa-apa karena itu bukan suatu kewajiban. Mungkin tapi belum di lomba-lomba atau kantor, siapa tahu nanti tiba-tiba jadi gitu ya, kita lihat aja nanti. Tapi ya so far sih belum ada gitu kewajiban untuk kompetisi GFX ya. Kalau untuk kompetisi lain kan terutama untuk kompetisi selain designing ya, itu kompetisinya on the spot gitu, dikasih waktu
dalam misalkan sejam atau 2 jam gitu. Kalau building waktu itu kayak gitu, kita modeling, jadi kita tontonin tuh sama panitia kan, sama juri juga nontonin gitu. Tapi ini enggak ya, kita kasih waktu lumayan lama gitu. Tapi katanya dari masukan dari kemarin tuh dari juri tadi lama nih, jadi yang ngumpulin cuma 7 karena kompetisi sebelumnya lebih banyak ya yang ngumpulin. Kalau nggak salah sampai 10-an nggak sih kompetisi yang tahun kemarin yang GFX musim dingin tuh, kalau nggak salah ada puluhan gitu, cuman sekarang agak berkurang gitu ininya submissionnya, entah mungkin waktunya juga mepet dan sebenarnya pas 17-nya gitu ya, rencananya sih sebenarnya Agustus awal gitu, cuman halangan gitu dari komunitas sama dari volumetrik gitu, hambatan, jadi kita baru bisa announce itu di baru siap bikin event kayak gitu. Dan juga ini nggak ada yang nanya deh, jadi mungkin mau ngasih tahu aja, kita mungkin gue ya mungkin kalian juga mungkin boleh memberikan terima kasih lah gitu para pemberi dari hadiah yang totalnya di sini. Jadi yang pertama yang paling ini penyumbang $30 ya, juara berapa tuh, 30 juara 2 ya, juara 2 disumbang oleh Google, nyumbang USD oleh Google USD. Oke. Yang 50 disumbang oleh yang paling kanan yang halangan hadir itu. Tapi dia hari ini hadir karena harus pindahan ya, karena katanya udah mulai kuliah, jadi dia pindah. Ya, makasih sudah hadir pada acara malam hari ini, acara yang cuma sejam ya, kita nggak nyampe sejam malah. Lumayan lah. Harapannya dari itu semua, hasil pemberian, hasil komentar para juri juga dapat insight gitu, serta dan juga para terutama dari segi cara komentari suatu karya itu kan apresiasi juga gitu, apresiasi karya ini. Kita kan biasa belajar itu di di mata pelajaran seni rupa, ada tuh ya kalau nggak salah paling awal tuh di pelajaran SMP itu. Nah itu juga sebuah ilmu juga gitu ya yang bisa kita ambil gitu. Menarik, gue juga waktu pas kompetisi yang pertama nih GFX, gue juga baru sadar ternyata cara menilai karya yang bener tuh terutama untuk GFX ya begini gitu. Tapi karena sekarang yang kedua jadi gue udah lebih ya udah ngerti lah gitu, oh gitu. Tapi mungkin bagi yang lain yang baru datang, yang baru lihat penjurian yang itu, harapannya kalian juga dapat insight yang lebih banyak dari gue gitu. Kayak gitu sih. Oke, benernya nggak ada pertanyaan. Misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin gue tutup. Terima kasih lagi. Dan nanti sampai jumpa di kompetisi untuk selanjutnya. Bulan depan ada ya lagi gitu aja ya. Oke, terima kasih. Bentuk eventnya mungkin gitu ya, nanti kita lihat kita IO nih bisanya ngadain apa aja, atau mungkin dari follow bisa jadi akhir kita nggak tahu ya, atau mungkin nunggu tahun depan ya gitu. Gimana ke depannya akan seperti apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.